kami berterima kasih ya kepada rakyat Aceh dan masyarakat Indonesia yang terus menyuarakan kesalahan itu, ya, dan itu kemudian disikapi dengan baik oleh Presiden Prabowo Subianto dan mengambil alih hal itu dan kemudian mendorong Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Sekretaris Negara dan juga ada Wakil Ketua DPR RI Pak Dasko, sehingga kemudian pertemuan itu menghasilkan kebaikan bukan hanya untuk rakyat Aceh saja tapi juga untuk masyarakat Indonesia, sehingga kemudian ketegangan bukan hanya reda tapi sudah hilang. Nah, sekarang memang tinggal bagaimana pengelolaan 4 pulau itu bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat yang ada di Aceh. Artinya pemerintahan di Aceh dan juga pusat diharapkan bisa menggali potensi ekonomi yang ada di 4 pulau tersebut. Apakah yang ada di Aceh, artinya pemerintahan di Aceh dan juga pusat diharapkan bisa menggali potensi ekonomi yang ada di 4 pulau tersebut. Apakah pariwisata atau mungkin juga potensi migas yang disebut-sebut di sana ada, dan mudah-mudahan SKK Migas bisa memberitahukan kepada publik bahwa di sana ada potensi migas dan seberapa besar cadangan migas yang dimiliki di pulau tersebut. Saat ini memang Komisi 3 kan sedang mendengar masukan dari para pemangku kepentingan, baik perguruan tinggi, kemudian akademisi, pegiat lembaga swadaya masyarakat, ya, dan juga para kelompok-kelompok lainnya terkait bagaimana hukum acara pidana kita ini akan bisa lebih baik, ya, sehingga para pencari keadilan itu tidak cemas, tidak khawatir, tidak takut, ya, ketika mereka berhadapan dengan hukum. Nah, mudah-mudahan saja saya pribadi berharap agar bulan Desember tahun 2025 ini, ya, hukum acara pidana itu selesai dan disahkan di paripurna, sehingga kemudian KUHP yang baru, ya, dan KUHP yang baru ini bisa bergandengan ketika menyelesaikan masalah-masalah hukum yang ada di Republik ini. Itu harapan kami semuanya. Ya, tentu saja kami belum bersama pemerintah. Ya, kami masih sendiri, ya, menjalankan ini dengan mengundang banyak pihak sehingga kita bisa mendapatkan banyak masukan, ya, terkait dengan isu-isu yang membuka di hukum acara pidana kita, ya, soal misalnya peran advokat, ya, kemudian juga bagaimana menyikapi kelompok-kelompok rentan dan juga penyandang disabilitas, bagaimana misalnya saksi, ya, dan juga para terpidana baik itu sebelumnya terdakwa atau tersangka. Jadi tetap saja mengedepankan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Ya, kemungkinan besar dibahas di Komisi 3, ya, dan itu sebenarnya sudah putus, ya, dibahas di Komisi 3. Nah, karena itu harapannya, ya, Komisi 3 bisa dibantu oleh teman-teman di luar parlemen sehingga kemudian hukum acara pidana kita itu bisa sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Kami sedang menginventarisasi, ya, hal-hal yang selama ini dibicarakan, misalnya katakanlah seperti hakim pemeriksa pendahuluan, ya, kemudian juga kewenangan jaksa pemegang tunggal perkara, gitu, ya, dan ini juga dua di antara isu yang mengemuka, dan kita sedang mencermati bagaimana fraksi PKS menyikapi dua isu ini di antara isu-isu lainnya. Tapi yang paling urgen sebenarnya adalah memastikan bahwa setiap proses itu benar-benar akuntabel,
berintegritas dan transparan, sebab setiap proses dalam penegakan hukum itu selalu ada godaannya. Ya. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi, masalah penyadapan itu kan harus diatur oleh undang-undang yang khusus. Nah, sampai hari ini kan undang-undang khusus itu belum kita buat, belum kita bentuk. Nah, harapan kita ya mudah-mudahan ya segala penyadapan baik yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi ya itu kemudian bisa diatur dalam satu undang-undang yang tersendiri. Tidak kemudian diatur secara serpihan-serpihan begitu atau seponggol-seponggol di undang-undang lainnya. Nah, mudah-mudahan saja pemerintah dan DPR itu bisa cepat, karena isu ini kan sudah lama juga. Ya, keinginan untuk menghadirkan penyadapan yang diatur dalam undang-undang tersendiri itu sudah lama, sebab apapun ceritanya penyadapan itu juga harus dikorelasi